Halo sahabat-sahabat yang diberkati, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini untuk membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana Alkitab kita ditulis. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Pernahkah kamu memperhatikan betapa uniknya gaya penulisan setiap penulis Alkitab? Yohanes menulis dengan penuh kasih dan lembut, sementara Paulus begitu sistematis dan mendalam. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan menarik. Bagaimana sebenarnya proses penulisan Alkitab? Hari ini kita akan membahas 3 teori awal tentang inspirasi Alkitab yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah teori mekanis atau teori dikte. Teori ini mengatakan bahwa Allah seolah-olah mendikte kata per kata kepada para penulis Alkitab, dan mereka hanya menulis seperti robot. Tapi tunggu dulu, kalau benar begitu, mengapa gaya penulisan Yohanes berbeda dengan Lukas? Mengapa Mazmur berbeda dengan surat-surat Paulus? Lalu ada teori dinamis. Teori ini mengajarkan bahwa para penulis Alkitab diberi pembaharuan rohani khusus oleh Allah. Kedengarannya bagus ya, tapi ada masalah besar di sini. Teori ini seakan-akan mengatakan bahwa kualitas wahyu tergantung pada seberapa dekat hubungan pribadi penulis dengan Allah. Waduh, ini berbahaya sekali. Yang ketiga, ada teori parsial. Nah, ini mungkin yang paling sering kita dengar tanpa sadar. Teori ini mengatakan bahwa hanya hal-hal yang berkaitan dengan iman dan keselamatan yang diilhami Allah, sedangkan hal-hal sejarah atau sains bisa saja salah. Coba bayangkan, kalau kita percaya seperti ini, siapa yang bisa menentukan bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah? Tapi jangan khawatir, ada kabar baik. Iman Kristen mengajarkan kebenaran yang jauh lebih indah. Seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, adalah firman Allah sepenuhnya, bukan sebagian-sebagian, bukan tergantung kualitas manusianya, tapi sepenuhnya dapat dipercaya. Mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam, teori organis atau verbal plenary inspiration. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh gereja Kristen Injili. Verbal artinya bukan hanya gagasan, tapi setiap kata dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ingat, ini bukan dikte. Lihat saja Lukas 1:1-3, di mana Lukas melakukan penelitian dengan teliti. Plenary artinya lengkap dan menyeluruh. Seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, diilhami Allah dan saling melengkapi. Bayangkan sebuah orkestra yang indah, banyak alat musik yang berbeda, tapi satu dirigen yang memimpin. Begitu juga dengan Alkitab, banyak penulis dengan gaya unik mereka, tapi satu Roh Kudus yang memimpin. Lihat bagaimana nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Bahkan Yesus sendiri sering mengutip Perjanjian Lama. Ingat ketika dia mengutip Ulangan 8:3 dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya ini bagi kita? Alkitab bisa dipercaya sepenuhnya sebagai firman Allah yang tanpa salah. Ini bukan sekadar buku biasa, tapi firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan karena itu, hidup kita harus tunduk sepenuhnya pada otoritas firman-Nya. Nah, sekarang giliranmu. Menurut kamu, teori mana yang paling sering dipakai orang modern tanpa sadar? Dan bagian Alkitab mana yang paling menguatkan hidupmu belakangan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus belajar kebenaran bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.